motivasi kita beda-beda. Tapi saya mau bilang bahwa kebaikan itu mesti hati-hati. Kenapa? Ingat, tidak semua senyum tulus. Amin. Kita datang, kita bilang, Shalom. Shalom. Kita lewat, pernah bilang, Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk, dan bukan untuk. Itu baru baik betul-betul. Kalau tidak dia punya nama, pencitraan. Pernah dengar kalimat yang bilang, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC. Saudara mau bilang biar dia mengalir. Hidup ini kita yang tentukan. Coba saudara bayangkan kalau dia pergi ke pesta hanya untuk bungkus makanan. Tujuan itu bungkus makanan. Saudara kan bisa lihat dia punya persiapan dan gerakan. Persiapannya dia siap kantong kah atau apa, tas agak besar kah. Terus mulai deka-deka waktu jam makan kan dia mulai. Orang ada sedih-sedih begitu. Dia datang dia bilang, nanti saya satu lagu pada waktu pemakamannya. Terus dia mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Separuh di interlude-nya suruh anak kecil lagi baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Semua menangis kok tidak? Terus saudara rasa itu roh kerja? Orang kalau sudah kedinginan karena hujan jangan celup lagi dia di kolam. Kita paling suka buat orang menangis-menangis ini. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Shalom. Sekali lagi tema kita hari ini adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pembacaannya terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ini bagian yang kedua. Bagian pertama sudah dikhotbahkan tadi di ibadah pertama. Tapi tidak salah kalau kita pakai 1-2 menit untuk ulang-ulang sedikit. Tidak detail tapi kita ulang sedikit. Pertama dari pemahaman benar. Roh Kudus itu apa? Yang tadi kau bertanya. Oh ini. Itu hal penting. Karena yang kita tahu dengan pasti itu akan menolong kita melakukan yang baik. Jadi kalau orangnya Roh Kudus itu penghibur, itu pekerjaannya. Tapi Roh Kudus itu apa? Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Kalau begitu ada 3 tingkatan dalam kekristenan. Pertama, beragama tapi tidak beriman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Yang ketiga, berbuah. Supaya kemuliaan Allah. Mau kemuliaan Tuhan ada di tempat ini, satu kata sama-sama berbuah. Mau Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan, satu kata sama-sama berbuah. Mau dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, satu kata berbuah. Pertanyaannya, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Nah, mulai kacau lagi. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang. Kalau susah-susah gampang itu tidak ada jawaban. Ranting yang mau berbuah cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Oke? Untuk tahu satu orang itu ada Roh Kudus, apa yang harus dibuktikan? Untuk tahu pendetanya ada Roh Kudus, untuk tahu kita semua berdiri ada Roh Kudus di dalamnya, harus buktikan dengan apa? Buah. Bukan pada waktu pendeta berkhotbah berapi-api atau berair-air, bukan itu. Tapi dari buah yang dihasilkan. Dari buahnya orang kenal pohonnya. Oke? Tadi buah pertama itu apa? Kasih. Kasih. Kita hafal sama-sama. Kasih ialah ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Oke. Kedua tadi apa? Sukacita. Sukacita dan senang sama atau beda? Senang berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima, tapi sukacita adalah sikap terhadap keadaan. Menyambut senang kita berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk, kalau saudara sementara senang sekarang, sedikit lagi susah. Kalau sementara susah sekarang, sedikit lagi sumati. Karena kita tahu kita sampai apa. Tetapi menyambut sukacita, kita berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu susah, baik waktu senang. Kalau senang yang kita cari, dunia dapat
berikan. Tapi kalau sukacita yang kita cari hanya bisa temukan di dalam uang yang banyak memberi kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Senang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Oke, yang ketiga apa tadi? Damai sejahtera. Damai sejahtera ialah sama-sama damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya kadang-kadang pernah sakit gigi kumur pakai air manis. Kadang-kadang untuk penyembuhan obatnya harus pernah pi dokter, pernah kena suntik, enak. Tuh, ini orang timur muka keras-keras, takut suntik untuk datangkan kebaikan. Nah, oke. Itu ketiga. Buah yang keempat tadi kita sampai keempat tadi apa? Sabar itu ada dua. Satu, sabar terhadap situasi. Ada situasi yang kita mau cepat habis. Pendeta betul lama tuh cepat habis sudah begitu. Begitu. Ada sakit kita mau cepat habis begitu. Anak-anak muda terlalu cepat-cepat mau menikah. Padahal sabar dulu. Karena kalau menikah yang DP nama bulan madu itu hanya berapa bulan? Habis itu bulan tinggal itu dia pemadu sudah habis. Tinggal apa? Lebar. Itu dalam bisa. Oke. Itu sabar pertama. Sabar kedua, sabar terhadap orang. Ada orang yang sangat menjengkelkan. Alkitab bilang apa? Sabar. Ada tetangga yang sangat menjengkel. Alkitab bilang apa? Ada suami yang sangat menjengkelkan. Alkitab bilang apa? Ada istri yang sangat menjengkelkan. Ada di sini itu istri. Alkitab bilang apa? Sabar. Oke, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya. Yang kelima adalah saya mau tanya, saudara penuh kemurahan hati? Saudara penuh kemurahan hati? Itu mesti direnungkan ulang-ulang. Kemurahan hati itu berkaitan dengan apa? Saudara tahu, saya pakai contoh duluan berbicara tentang teori. Banyak orang itu rajin gereja, banyak orang suka menyebut nama Tuhan, banyak orang berkhotbah dengan baik, banyak orang memimpin pujian dengan baik, hadir pada setiap ibadah, bahkan dia maha hadir. Segala ibadah dia hadir. Tapi itu orang punya sekikir tidak ada dua. Di sini ada yang sekikir. Ada ikut ibadah dia. Pakai baju warna sekikir sekali. Tidak ada kemurahan hati itu. Jangan coba-coba panggil dia untuk kita mau Paskah bersama, mau Natal bersama. Coba nanti kita masing-masing. Bahkan untuk Tuhan saja dia Ada orang itu yang ikut ibadah itu waktu persembahan dia hanya mengangguk. Ada di sini. Ada betul. Coba tunjuk. Kita ini terlalu sekikir. Saya pernah bilang saudara-saudara, bukan soal bilang aja, bukan soal bilang. Saya bilang begini, saya pernah ikut satu ibadah, ada bapak satu dia waktu kasih persembahan itu dia isi. Terus saya bilang, bapak, kenapa sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Dia bilang, pendeta tahu apa? 1000. Makanya kalau 100 belum tentu, kemungkinan begini. Sudah begini lagi pakai sengaja patok lagi. Jadi ada orang terlalu sekikir, tapi sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa. Rohmu yang hidup pulih apa dengan begini? Dia memang mantu saya tidak pernah dia kirim beras, tapi sumati bawa babi besar. Tapi saudara bicara tentang roh yang dipenuhi bagaimana saudara? Kadang-kadang kebaikan kita itu datang di waktu Paskah dan datang di waktu Natal. Wah, itu diakonianya bernama diakonia karitatif. Jadi itu kalau bangun pagi-pagi ada nenek-nenek lewat bawa pepaya, kita tanya, nenek, oke mana? Pasar. Mari dulu. Bawa apa? Pepaya. Nenek singgah sini. Sudah nenek dulu jam begini tidur sampai pasar lagi. Nenek minum apa? Terserah ibu saja. Nenek bilang, teh, kopi, bir atau wine. Nenek bilang, boleh wine. Kita kasih wine satu, nenek minum satu, terus kita di dalam ambil uang nenek, ini bayar pepaya tadi. Hari baik. Jadi ini ada beras, ada gula, ada kopi. Nenek tinggal di mana? Dia sebut satu tempat kira-kira 10 km dari rumah. Jadi nenek pulang dengan jalan kaki. Aduh, jangan. Grab. Nenek pulang, 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang.
Kadang-kadang itu nenek itu menjengkelkan. Tapi Alkitab bilang apa? Supaya kita tetap menjadi orang yang memberi. Penuh kemurahan hati. Hendaklah kamu bermurah hati, karena Tuhan lebih duluan murah hati atas kamu. Amin kok. Murah hati itu banyak. Di dalamnya saudara bisa senyum dengan orang-orang. Jangan senyum sendiri-sendiri. Bermurah hati bisa senyum toh? Iya, murah hati. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala diambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan, di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi, dia ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses. Saya tidak tahu teologi sukses, kita bicara tentang poin lain. Dia tanda sukses. Yang punya yang itu hari dapat karunia menerima, dia duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua aku lihat begini, dia bilang, perasaan kan itu hari kau dapat karunia memberi. Kenapa sekarang kau lebih mapan dari saya? Terus saya bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu, saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau kan harus kasih di sini kan engkau tidak apa-apa, jadi ini Tuhan yang kasih. Tapi kawan ini kan karunia menerima. Jadi di mana-mana hanya bilang, tolong sedikit dulu. Yang banyak-banyak di sini lebih banyak karunia apa ini? Tidak usah omong. Renungkan saja. Jadi kalau ada roh di dalam kita itu, kita penuh dengan kemurahan. Nah ini yang harus dipakai. Sudah 5. 6, 1 tadi. Kasih 2, 3, 4, 5, ke-6. Kebaikan. Saya mau bilang pada saudara, coba yang orang baik boleh angkat tangan. Oke, mantap. Yang baik-baik saja. Oke, mantap. Oke, kebaikan itu apa? Kebaikan itu respon. Sama-sama, 1, 2, 3. Kebaikan itu respon. Tanggapan terhadap apa? Terhadap kasih karunia. Terhadap apa? Contoh. Anggap saja beta dengan ini, anak ini, kami 2 tidak kenal. Anggap saja kami 2 tidak kenal. Memang kami 2 tidak kenal. Terus, kita dapat dia punya nomor telepon, kita telepon dia. Kak, sebentar malam, jam 12, ketemu saya di depan mana Depan mana? Lipo, di depan Lipo. Kira-kira dia pergi kok tidak? Tidak pergi. Oke, kita 2 tidak kenal. Dia ada dapat ayam, dia ada piara ayam 1 ekor. Kita pilih dia rumah. Kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Oke, saya rubah pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau ke tidak? Cuma-cuma, dia mau ke tidak? Maka beta kasih dia mobil 1, Toyota Alphard. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang ke tidak? Tapi dia rumah ada ayam 1, dia kasih ke tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Kenapa tiba-tiba dia baik? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma lebih duluan dari saya. Kebaikan menjadi respon. Setiap orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus paham bahwa kalau keselamatan itu dia dapat dengan cuma-cuma dari yang Tuhan kasih, kebaikan itu dia berikan apa ada saja, tanpa dipaksa, tidak disuruh, dia melakukan. Kan dia tahu Tuhan lebih dahulu. Hendaklah engkau berkasih kasihan. Kenapa? Tuhan sudah lebih dahulu. Tuhan sudah lebih duluan melakukan itu. Kita bukan melakukan kebaikan supaya kemudian kita dapat penghargaan khusus. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan telah lebih dahulu melakukan sesuatu bagi kita. Kita tidak bisa balas itu kebaikan Tuhan. Dan kebaikan kita buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan sudah lakukan ini. Saya hanya bisa lakukan ini bagi saudara saya. Tapi ini yang bisa saya lakukan. Amin kok. Ini masih orang baik semua. Kenapa kayak agak turun dia punya suara gitu. Kebaikan itu respon terhadap kasih karunia. Kalau saudara paham betul tentang kasih karunia, pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan Allah. Wah, itu tuh sesuatu yang kemudian membentuk kita untuk melakukan sesuatu dengan baik. Saudara, saya mau tanya dulu. Sebentar, dia boleh dapat saya punya handphone, tapi ganti uang 1.000. Itu cuma-cuma? Kalau saya kasih dia handphone, dia kasih uang 1.000. Cuma-cuma? Cuma-cuma atau tidak? Tapi kan hanya 1.000. Tetap bayar. Oke, tidak usah bayar, tapi tolong tutup pintu saja. Dapat handphone 1. Cuma-cuma? Tapi kan tidak bayar. Tetap ada jasa toh. Yang disebut cuma-cuma itu begini. Ambil saja. Itu namanya cuma-cuma. Kasih kembali. Kasih kembali. Maksudnya, yang bisa lakukan itu hanya Tuhan.
Dan kemudian ketika kita berespon terhadapnya, kita lakukan itu dengan sebuah sukacita, betul. Dari kebahagiaan kan kita melakukan sesuatu, bukan pencitraan. Saudara-saudara, kita punya motivasi yang sedikit beda mungkin, sedikit berbeda. Tapi saya mau bilang, ada orang yang suka pergi ke kampung-kampung bagi makanan lah, kira-kira begitulah. Mie. Terus dia foto bertulis, indahnya berbagi bersama Yesus. Muat di media sosial, tidak apa-apa juga. Tapi kalau bersama Yesus jangan bagi mie dong. Sapi. Bersama Yesus kok Indomie. Iya tuh. Kalau kita sendiri ya Indomie, kalau Tuhan yang lebih banyak sedikit. Maksudnya, mungkin ada orang yang ingin supaya kita bersama-sama gitu, motivasi kita beda-beda. Tapi saya mau bilang, bahwa kebaikan itu mesti hati-hati. Dan apa? Ingat, tidak semua senyum tulus. Amin. Kita datang, kita bilang, Shalom. Shalom. Kita lewat, pernah bilang, Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk, dan bukan untuk. Itu baru baik betul-betul. Kalau tidak dia punya nama pencitraan. Di sini ada yang pencitraan. Ada. Nah dia paham apa coba? Itu dia. Apa itu? Iya. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh dia dekat tetap cantik. Dia orang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Bekerja di ruang yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat Tuhan terus begini dan terus. Kita baru naik di tangga terakhir dengan santun sekali dong begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami bangun, terus dia langsung bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Yang kelihatan baik itu dia mesti dari sebuah respons asal atas kasih karunia. Kalau tidak pencitraan. Kalau orang penuhi dengan Roh Kudus, bukan pencitraan, spiritualitas. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika menjadi spiritualitas. Yang keluar dari luar ke dalam itu pencitraan. Contoh, orang yang spiritualitas bagus, ada kebaikan dalam dirinya, Roh Kudus penuh atasnya, ada sampah di situ, tinggal dia ambil. Tapi yang pura-pura baik itu, ada sampah di situ, dia kasih tahu memang, pas saya ambil lu tolong foto. Pencitraan. Di sini ada begitu. Nah itu repot. Jadi kalau mau baik-baik saja, kebaikan tidak boleh ada alibi, tidak boleh ada alasan untuk pokoknya kalau mau baik-baik saja. Titik. Kalau sampai ada alasan-alasannya, karena Tuhan lebih duluan baik untuk saya. Kebaikan. Seberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ke-6, 7. Ini setia-setia semua? Luar biasa saudara punya amin ini. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Mau setia sampai kapan itu? Setia sampai mati. Apa? Untuk apa? Untuk kasih setia. Karena itu setia-setia. Mau setia sampai kapan? Setia sampai mati. Baik, saudara, kesetiaan itu komitmen terus-menerus. Dari sehari demi sehari demi sehari. Kesetiaan itu berkaitan dengan komitmen pribadi, orang lain, dan juga Tuhan. Kesetiaan itu sebuah kesadaran. Kesetiaan itu bukan mematikan rasa untuk apa? Sadar. Saudara mau rajin gereja toh? Mau setia kan? Sadar. Malam minggu jam mabok sampai pagi. Sadar. Ya. Ada juga mabok sampai pagi. Apa yang naik di pantai itu? Oh iya. Jadi sebuah kesadaran. Ingat, sadar. Bisa, kesetiaan itu kesadaran. Nah, saudara, kesetiaan. Ada satu istri bilang pada dia suami begini, Bapak sudah tidak setia lagi. Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Mama kenapa Papa begitu? Memang Papa berubah. Coba Mama bilang Papa berubah di mana? Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama makan Salome. Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama beli pakaian RB.
Dulu sedikit-sedikit papa datang, papa bilang, mama, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Sekarang papa sudah tidak begitu, papa sudah berubah. Terus suaminya bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia punya istri, oh jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur dia punya istri masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu begini tidak bisa. Mama, iya buka pintu. Tidak. Mama, yo tidur di luar. Mama, kenapa mama buat papa begini? Kita dua kan suami istri, jangan pikir papa begini. Dia punya istri bilang, bapak, coba bapak pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Ini masih setia semua kok? Masih betul-betul? Tentang suami istri, kemarin kita di mobil bercerita dengan Pak Dokter, saya bilang begini, saya kadang-kadang ragu kesetiaan orang-orang Jakarta ini. Lebih banyak di jalan. Keluar pagi 4:30 subuh. Di kantor pulang sudah jam 8 malam. Nggak mungkin cerita jam 8 sampai jam 4:30 subuh kan? Paling 2-3 jam. Ada yang suka ketemu, bukannya buat cerita, masing-masing pegang di HP. HP berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang... Hari Minggu begini habis gereja kan singgah makan. Pergi bukan baca cerita. Pergi masing-masing. Ada di sini. Tunjuk tidak apa. Lalu saudara bilang setia. Belum tentu kan. Woi begini 20 tahun menikah pak. Cek, jangan sampai habis waktu di jalan. Macet sudah di jalan. Jangan sampai tinggal 5 tahun sampai kebersamaan. Kesetiaan. Saya bicara berkhotbah tentang komunikasi. Saya bilang, meja makan adalah tempat terbaik orang membangun komunikasi. Ingat, Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang. Bukan karena kurang tenaga kerja. Bukan karena kurang material. Hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Tempat komunikasi terbaik itu meja makan. Saudara tahu bahwa siapapun ketika dia membangun hubungan dengan orang lain, memutuskan untuk berrelasi dengan orang lain, maka komunikasi adalah kata kunci. Kata kunci. Nah, kalau meja makan menjadi tempat, coba saudara cek, pernah makan sama-sama suami istri bicara apa? Saya punya video saat saya bilang begini. Di meja makan itu bapak bisa tanya mama. Mama, yo, kenapa ini sayur garam semua? Ini tuh. Terus istri bilang, aduh sayang, minta maaf sayang. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam itu yang mama ambil taruh-taruh ini. Yang penting komunikasi itu jalan toh. Di meja makan itu, yang papa bisa tanya ya anak-anak, laki-laki, di sekolah dapat berapa tadi? Tadi kakak dapat 10 bapak. Oh, kau macam bapak sekali. Bapak juga dulu begitu, pintar. Tanya yang perempuan. Yang perempuan di sekolah dapat berapa? Papa, tadi matematika susah. Jadi kakak dapat 3. Aduh, kau macam mama pun keturunan. Tapi ya intinya komunikasi. Masa setia tanpa komunikasi? Komunikasi ada bye-bye ya? Ada bye-bye? Saya mau tanya loh yang berkeluarga. Yang belum menikah tidak usah renungkan ya? Tidak usah. Saudara pikir lewat saya begitu. Saya mau tanya dulu. Terima kasih itu baik atau tidak? Terima kasih baik atau tidak? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Berarti terima kasih itu baik toh? Oke, kalau gitu saya mau tanya. Siapa yang pagi-pagi ibu siap sarapan, istri siap sarapan terus dia bilang, Ma, terima kasih. Ada? Ini suami dorang ini, istri buat sarapan tidak terima kasih. Tapi kalau dia makan di tempat makan, subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, Mbak, besok saya datang lagi. Ya. Ini mengalah itu baik atau tidak? Ini kan bicara setia ini. Komunikasi terus kebersamaan. Ini mengalah itu baik atau tidak? Amin? Yakin? Kalau suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Papa atau mama? Mama atau bapak? Bapak atau mama? Mama atau bapak? Nah, saudara dengar. Kita suami istri sama-sama tahu mengalah itu baik. Tetapi ketika bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, papa hadap. Mau ngomong kok tidak? Oh tahu juga. Bangun pagi, mama bikin minum tapi tidak antar. Mama panggil anak kecil, baru mama bilang, kau antar kasih bapak. Bapak terima minuman di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kan. Ini anak dari ruang tamu pulang, dia pun mama panggil tanya, papa bilang apa?
Dengan istri saja kita tidak bicara, tapi cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Omong kosong. Roh ada tuh memungkinkan kita untuk rendah hati tuh. Ya, gitu. Sudah berapa ini? Oke, 7. 7 kalau pakai bahasa Indonesia? 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Saya bilang begini, banyak kita suami-suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Ketika sakit semua mati itu tiba-tiba dia punya kelembutan tidak ada 2. Sudah menderita baru dia lihat dia punya istri bilang, Mama, Tuhan Yesus baik, Tuhan sayang. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat, istri bilang, Papa berhenti mabok sudah, Bapak berhenti sudah. Ingat umur, ingat kita Bapak, stop. Dia bilang, kau paling mati. Kita ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Nah, kelemah lembutan, dengar penjelasannya. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong perlahan-lahan. Maaf, sapung kaki lu injak. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Jadi, itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah di mana orang benar-benar marah dan tidak marah, supaya orang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu kelemah lembutan dia punya. Dia tahu persis marah itu boleh atau tidak? Boleh. Ayub ketika luka dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia pun istri datang bilang begini, Ayub masih percaya kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang dia pun istri, kau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Ayub pasal 2 ayat 9-10. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah, dia punya istri, punya sifat, tapi bukan marah badan. Ada orang malas, marah dia punya malas. Jangan marah dia orang. Kelemah lembutan mengerucut pada hal yang inti. Jadi, untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Ada jemaat salah, tegur saja. Tapi untuk dia punya kebaikan, dan memang karena kita fokus pada kesalahannya. Jangan ada orang malas datang dengan Shalom pendeta. Kau di mana kau? Saya tidak suka lihat orang malas. Berangkat. Itu marah dia punya badan. Marah dia punya malas toh. Bayangkan suami istri ini kan pasti ada salah-salah sedikit toh. Dan setiap kali salah suruh dia berangkat. Mau ganti. Marah dia itu. Kita ini kadang-kadang marah bawa dengan suku. Ada satu orang malas datang. Bapak Shalom. Kau orang mana? Timur Bapak. Andia kamu Timur semua. Satu orang yang salah kenapa kami Timur semua? Jadi kelemah lembutan itu mengerucut pada satu hal. Supaya kita fokus di situ. Kelemah bukan omong pelan lah. Sapung kaki lu ada dia titik paling tengah. Oke, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir 9. Penguasaan diri. Orang yang menguasai diri, dia tahu tujuan mana dia mau pergi. Tujuan mana. Contoh, saya mau ke Hotel Neo. Keluar dari ini gereja, ada pilihan. Belok kiri atau belok. Kalau mau ke Hotel Neo, belok kiri. Sampai di sana, ada putar, ada jalan terus. Kalau saya mau ke Hotel Neo, memilih. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan perapatan jalan. Kalau mau ke Neo, memilih. Artinya, dia tahu tujuannya kemana. Orang dia mau datang gereja, singgah sedikit. Gereja. Itu orang kuasai diri. Kuasai diri. Tidak bisa bilang, terserah. Saya mau tanya saudara. Pernah dengar kalimat yang bilang, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC. Saudara mau bilang biar dia mengalir. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari,
Seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Itu punya konsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu punya konsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kenapa saudara punya istri itu, suami istri yang itu? Karena saudara pernah ambil keputusan tuh. Tidak mungkin saudara yang pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, buka mata dia di sebelah kan, tidak mungkin. Jadi menguasai diri itu tahu kita punya keputusan tuh. Orang yang tidak ambil keputusan, orang tua dulu bilang begini, dengar. Kamu bilang begini. Di satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, tidak akan dapat dua-dua. Harus ambil keputusan. Kejar yang jantan atau yang dua-dua jantan. Iya. Alkitab bilang orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa umur 29 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang ini. Oh. Dia menguasai, dia tahu dia mau kemana kan? Itu tujuan penting. Orang kalau tidak ambil keputusan, hidup hanya membanding-bandingkan. Tidak enak kalau hidup banding. Saya mau tanya loh, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini laki-laki semua. Ibu-ibu. Kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, senang kok tidak? Pulang dari sini terus suami bilang, "Ma, ya, kenapa mak tidak sama dengan ibu di sebelah?" Pindah di sebelah kan dia bilang begitu. Jadi saudara tahu, penguasaan diri itu berkaitan dengan kita tujuan. Jadi pastikan saudara ini ada tujuan kok tidak? Ada tujuan kok tidak? Itu paling penting. Kuasai diri. Saudara kalau tujuan datang ke gereja misalnya, datang buat apa saudara? Saudara datang ke gereja tujuannya apa? Karena di gereja ini banyak orang datang punya tujuan sendiri. Kami di kampung itu pasar 1 minggu 1 kali, pasar mingguan. Kesempatan ada yang beli baju merah, rok kuning, sendal hijau. Nah, dia mau pakai pergi di mana coba? Satu-satunya tempat untuk berkumpul itu hanya gereja. Kalau tujuannya dia datang supaya orang lihat dia punya pakaian, oh itu nanti ada saja punya gerakan untuk orang lihat baju merah, rok kuning, sendal. Undangan syukur. Pernah terima undangan syukur? Orang tanya tujuan pergi untuk apa? Kalau yang mau pergi untuk ikut ibadah, dia akan tempo-tempo soalnya. Tapi kalau tidak untuk ibadah, biar di sebelah situ dia punya tempat ibadah, rumah di sini. Istri bilang, "Papa, mari." Dia bilang, "Masih ibadah." Coba saudara bayangkan kalau dia pergi ke pesta hanya untuk bungkus makanan. Tujuan itu bungkus makan. Saudara kan bisa lihat dia punya persiapan dan gerakan. Persiapannya dia siap kantong kah atau apa, tas agak besar kah. Terus mulai deka-deka waktu jam makan kan dia mulai. Penguasaan diri itu berkaitan dengan orang yang tahu tujuannya. Saudara mesti pastikan, saudara tujuan apa? Tujuan apa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saudara lihat, saya dan Pak Gideon atau Pak Firly? Oh, sudah, satu nama satu. Ya. Terus, kami 2 mau berperang dengan musuh dari sana. Musuh dari sana mereka bawa senjata, merayap dari satu kursi ke kursi lain. Kami 2 juga merayap dari satu kursi ke kursi lain. Mau perang ini. Dalam kondisi begitu, tiba-tiba saya injak Pak Firly punya sepatu. Menurut saudara, Pak Firly marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Tidak akan. Tidak akan. Kenapa? Karena kami lagi fokus. Lagi fokus. Tidak akan baku marah. Tapi bayangkan kalau tidak ada musuh. Kami 2 pegang senjata. Terus kami 2 duduk sama-sama. Saya injak dia pun sepatu. Minimal. Pakai bahasa Kuban. Lu sendiri mata. Minimal. Maksimal dia angkat dia. Orang fokus pada tujuan. Tidak ada waktu untuk bertengkar. Tidak ada. Tidak ada waktu untuk iri hati. Di sini ada yang iri hati. Angkat tangan yang iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Maksudnya begini. Ada 2 orang yang suka iri hati, dan 2 berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu dan 2 tukang iri hati, Tuhan yang malaikat urus dan 2. Malaikat datang, malaikat bilang, "Tuhan Anda tahu kamu 2 tukang iri hati, jadi hanya 1 yang berdoa.
Yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya Pak Beri berdoa minta motor 1, maka pendeta yang dia tidak berdoa dapat motor. Di antara kamu dua siapa yang mau berdoa? Woi, dulu tidak mau. Oke, sekarang kalau gitu tarik undian saja. Siapa yang doa? Waktu tarik begini, pendeta yang dia harus berdoa. Saya pikiran nih, kalau saya minta kaya, nanti Pak Beri lebih kaya 2 kali. Pikir-pikir sudah Tuhan, kasih saya punya mata buta 1. Kalau pendeta Yandi buta 1, Pak Beri buta 1 rugi atau tidak? Tidak rugi. Mari saya kasih buta 1 dulu. Buta 1 rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta 2. Iri hati. Dia pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak dia silih sedikit lewat 20 meter, itu orang jatuh bruk. Kita bilang apa? Mampu. Cek begini dia pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang iri hati. Rugi, tapi lebih suka rugi lihat orang lain rugi lebih banyak. Nah, sekarang saudara lihat 5 hal. Itu disebut unsur. Disebut apa? Mangga, buah mangga, tahu? Terdiri dari kulit, isi, dan biji. Menjadi mangga. Menyatu toh? Buah roh itu satu dengan 9 unsur di dalamnya. Bukan bilang, siapa punya mangga yang, dia bilang, mangga di Jakarta itu luar biasa. Dia punya kulit di sini, isi di situ, daging di situ. Itu mangga gila. Buah itu satu dengan 9 unsur. Jadi saudara tidak bisa bilang bahwa dari 9 itu 4 saya sudah, tinggal 5. Tidak begitu. Satu paket, sama-sama 1, 2, 3, 1 paket. Jangan bilang, tinggal 5. Baik, sekarang caranya. Saya akan bicara 2 hal. Semoga saudara terganggu di sini. Pertama, kan kita butuh ada Roh Kudus. Kan temanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaan paling penting, lalu bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Hanya ada 1 kata. Tapi saya urai dia dalam kalimat, baru saudara catat itu kata. Yaitu, menjaga kekudusan. Menjaga apa? Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang kudus, yang suci. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana yang kau berdiri itu kudus. Mari kita lanjut sedikit. Salah satu poin yang mesti dipakai untuk menjaga kekudusan, saya bilang salah satu, adalah pengampunan. Sama-sama, 1, 2, 3. Pengampunan bukan melupakan masalah. Tapi pengampunan adalah pembebasan diri. Menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan. Sambil siap, besok dia bikin kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali, 70 kali, bukan soal 490 kali. Angka 7 selalu berkaitan dengan kesempurnaan. Mengampunilah terus menerus sampai sempurna. Kenapa? Karena tiap hari kita ketemu dengan orang. Siapa yang punya tugas memuaskan kita? Coba kasih tahu saya. Menjengkel. Makin banyak orang kita ketemu, makin punya potensi jengkel. Kalau engkau tidak punya pengampunan, tidak bisa. Kenapa saya pakai poin pengampunan untuk menjelaskan tentang kesucian? Pada waktu kita tidak mengampuni, rasa balas dendam itu ada di hati. Kepahitan ada di hati. Energi negatif ada di hati. Betul? Tolong kasih tahu saya, Roh Kudus mana dapat bersatu dengan orang yang penuh kepahitan? Coba bilang saya. Roh Kudus mana mau menyatu dengan mereka yang punya potensi negatifnya tinggi sekali? Roh Kudus mana mau menyatu dengan mereka yang amarahnya meluap-luap ingin membalas dendam? Coba kasih tahu saya. Sekarang, pengampunan itu mendorong itu keluar. Hati menjadi bersih. Roh Kudus masuk di dalamnya. Buah keluar dengan sendirinya. Coba cek, jangan sampai saudara belum mengampuni. Coba cek, jangan-jangan saudara tidak mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti apa? Saya kasih turun sedikit dia punya kalimat. Kalimatnya begini. Tuhan, ampuni Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Ferry. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Ferry 2 kali, Yandi mendapat hak untuk diampuni Tuhan berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni, mestinya dia bilang begini, Tuhan tolong jangan ampuni saya karena saya belum ampuni orang. Itu catatannya. Oke. Saudara lihat sekarang. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Pengampunan itu berisi 2.
pengampunan itu berkaitan dengan pendamaian dan kemudian pengampunan. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan. Tapi untuk saya pergi dia maaf. Itu bukan pengampunan sudah. Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu macam anak kecil. Anak kecil itu kalau main kelereng, berkelahi. Dia punya bapak datang, damai. Ayo damai. Nah kita kalau damai itu kan jabat tangan kan? Nah dia punya jabat tangan begini. Apalagi orang NTT. Orang NTT kalau berdamai kan pakai cium hidung. Cium. Ini engkau saudara ini. Besok engkau susah bukan kelereng yang bantu, tapi saudara yang bantu. Ayo, cium. Itu dia pun cara cium begini. Jadi saudara lihat. Jadi dia mesti satu paket. Amin. Oke. Itu dulu. Supaya pastikan bahwa hati kita ada apa kau tidak. Saya mau tanya saudara. Gelap dan terang bisa bersatu? Orang di gelap bisa lihat orang di terang? Bisa. Orang di terang bisa lihat orang di gelap? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Apa itu? Di sini ada yang suka ngintip. Kalau dia suka begini, sedikitlah dia bilang. Saya mau tanya, anak muda, gelap atau terang? Yakin terang? Amin? Yes, terang? Mantap? Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Tidak hanya tanya, kita juga tidak ada maksud apa. Hanya tanya. Oke, masih ada 5 menit. Boleh 5 menit. Oke, saya tambah satu yang harus mengganggu saudara. Terus kita bicara tentang menyembah Tuhan dalam roh dan gitu kan? Nah, saudara, percakapan tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu percakapan dari Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Percakapan yang terjadi di sumur Yakub itu dengan sebuah percakapan yang luar biasa ketika perempuan itu tahu bahwa Yesus orang Yahudi dan dia bilang begini, nenek moyang kami menyembah Tuhan di gunung Gerizim, tetapi kamu menyembah Tuhan di Yerusalem karena ada bait Allah. Sebenarnya yang betul yang mana? Tuhan bilang begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Tapi Yesus menjelaskan sesuatu yang menarik sekali berkaitan dengan prinsip orang Yahudi yang menyembah hanya karena syariat. Waktu dia hafal pengakuan iman, dia hafal begitu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta. Tapi itu tidak dari hatinya. Sementara yang di Gunung Gerizim tidak tahu dia menyembah kepada siapa, tadi penuh emosi untuk menyembah. Tuhan menjawab sesuatu yang lebih. Akan tiba waktunya dan sudah tiba waktunya. Allah itu roh. Kamu tidak akan menyembahnya di Gunung Gerizim. Kamu tidak menyembahnya di Yerusalem. Kamu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak bisa ada lagi satu tempat yang mengurung Allah di situ. Tidak ada satu tempat, bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim. Tapi kamu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita ulas 5 menit cepat saja. 1, roh dan kebenaran. Roh itu lawannya kedagingan. Saudara tidak boleh datang menyembah Tuhan dalam kedagingan. Itu saudara tidak menyembah. Pak Pendeta, menyembah Tuhan dalam kedagingan di mana? Kamu mencari kepuasan dirimu. Mari pendeta yang kotor. Kedagingan. Kedagingan. Nanti saya jelaskan lebih. Kebenaran lawannya kemunafikan. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam Tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada. Wih, orang di sini orang baik-baik semua. Sedikitlah dunia kiamat di sini. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Di muka manis sekali, di belakang. Saudara, kemunafikan itu harus ditembus. Dia pun cara, dia pun contoh gini. Ada orang memisahkan sekali antara hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu itu orang menyembah Tuhan habis-habisan. Hari Senin dia gila. Sampai Sabtu. Terus Minggu dia datang lagi dalam. Wih. Kemunafik. Nah, bagaimana menjelaskan lebih. Supaya kemudian ini mengganggu kita dan kita pakai dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. 1. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sebuah respon iman. Bukan reaksi emosional. Respon iman. Bukan reaksi emosi. Respon iman itu begini. Ada orang punya papa meninggal. Sedih? Orang yang datang bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Dia merenungkan yang dia imani tentang kematian dan dia menemukan, mati bukan akhir dari segala sesuatu.
Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di surga. Berdasarkan keyakinan iman begitu, dia kemudian menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Itu respon iman. Supaya kalau saudara ada masalah, saudara bertanya, apa yang saya imani? Apa yang saya imani? Respon iman begitu. Kalau reaksi emosional, orang ada sedih-sedih begitu, dia datang, dia bilang, nanti saya satu lagu pada waktu pemakamannya. Terus dia mulai menyanyi, di dalam doamu, kau sebut namaku. Separuh di interlude-nya suruh anak kecil lagi baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Semua menangis, kok tidak? Terus saudara rasa itu roh kerja? Orang kalau sudah kedinginan karena hujan, jangan celup lagi dia di kolam. Kita paling suka buat orang menangis-menangis ini. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Bahwa kalau sebuah respon iman saudara menangis, oke. Tapi jangan pikir itu dulu. Kedua, mulai 2 poin, cepat-cepat. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih penting dari kemuliaan Allah. Saya khotbah habis hari ini, saudara puas atau tidak puas tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Tahun depan saudara mau undang saya datang lagi ke sini, tidak penting. Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa? Karena banyak jemaat pergi mencari kepuasan, bukan kemuliaan. Banyak jemaat itu bergereja cari kepuasan. Apalagi di Jakarta gereja bagian banyak. Dari sini, minggu depan dia di situ. Saya mau tanya saudara dulu, ada ibu-ibu yang ada, misalnya dia rawat bunga-bunga hias di rumah, ada? Ada kok, saya tidak minta ngomong, saya tidak apa-apa. Ada kok? Ada bunga bagus-bagus kah? Nanti diskusi dengan itu ibu. Diskusinya begini, coba tanya, itu ibu berapa tahun sekali kasih pindah pot? Kalau tiap minggu dia kasih pindah pot, itu bunga mati. Mati. Bertumbuh itu harus keputusan, kita mau bertumbuh di mana? Bertumbuh di mana? Jadi, saudara ada ikut ibadah, tapi cek, jangan sampai saudara mencari kepuasan bukan kemuliaan. Hati-hati. Ketiga, kan kita bicara kepenuhan roh ini. Kepenuhan roh. Ketiga, saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan Allah menjadi satu-satunya pusat. Satu-satunya pusat. Bukan pengkhotbahnya, bukan WL-nya, bukan pemain musiknya, bukan ornamen apapun dalam gereja. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Pada waktu saudara geser Tuhan bukan lagi pusat, saudara tidak sementara menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terakhir, itu 3 habis, ini terakhir bagian lain. Saudara tahu, banyak orang merasa, kalau dia kepenuhan roh itu dia mesti jatuh lah, mesti berbahasa roh lah. Saya bilang pada saudara, bahasa roh adalah salah satu tanda. Salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Salah satu. Ada satu orang protes saya ketika dia bilang, Pak Pendeta, kita kalau dapat roh itu, kita jatuh Pak. Saya kasih tahu dia, berarti Pak tidak ada roh. Kenapa Pendeta bilang saya begitu? Ya karena Pak tidak jatuh. Kalau tiap saat Pak jatuh, kapan Pak menikah? Kapan Pak kerja? Saya pakai 1 ayat. Bukan 1 ayat, 5 ayat. Supaya saudara lihat, bahwa ternyata jangan kita berpusat pada satu-satunya tanda, kita lupa tanda yang lain. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sudah? Saya baca buat kita, saya lihat saudara buka terlalu lama. Oke. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5, dengar. Bezalel dan Oholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini salah satu teks di mana orang-orang pertama yang Tuhan penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Untuk apa? Bekerja secara profesional. Supaya waktu dia jaga toko dengan kepenuhan roh. Jangan sampai dia di sini dia bilang haleluya, dia punya harga halilintar. Jangan sampai dia kerja di orang punya apa? Dia kerja begini, kalau mandor jaga dia semangat.
Mandor pulang dia bikin pengucapan syukur. Itu tidak ada roh. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus supaya bekerja profesional dengan baik. Hari ini masih banyak orang Kristen mengarahkan kepenuhan Roh Kudus hanya dengan tanda-tanda yang berbahasa roh lain. Salah satu tanda. Tapi jangan mengabaikan tanda yang lain dong. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang dikatakan pertama-tama dalam Alkitab bekerja profesional. Sanggupkah tidak kita bekerja profesional di bidang kita? Kalau tidak kita habiskan itu di gereja. Tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Selamat terganggu, Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ya Tuhan, tolonglah kami oleh Roh. Kami tidak bisa mengerti lebih luas dari ini. Kami minta Roh Kudus-Mu mengajarkan kami tiap-tiap saat. Memampukan kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Sentuh hati kami, jamah hidup kami, ubahkan kami hari ini. Dan di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandi Mano BSTH atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin.